Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Pamela, CGP dari kelas 07049B2 dari SD Negeri 1 Bantarsoka, Korwil Camdinik, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Hari ini izinkanlah kami untuk menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tak lupa, ucapan terima kasih kami haturkan kepada fasilitator Bapak Samuji MPD serta pengajar praktik Bapak Bambang Prilistyo. Pada kegiatan ini, kami telah mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah saya dan juga kepala sekolah SD Negeri 1 Bantarsoka dan juga kepala sekolah SDIT Anida Sokaraja. Untuk kegiatan yang pertama adalah wawancara dengan Kepala SD Negeri 1 Bantarsoka, Bapak Partono SPD. Pada pertanyaan yang pertama, kami menanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kemudian beliau menjawab, untuk mengidentifikasinya, biasanya saya melihat suatu permasalahannya. Jika satu benar, satu salah, maka menurut saya itu bujukan moral. Namun, jika kedua-duanya benar, maka setahu saya itu dilema etika. Pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Beliau menjawab, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian, siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada, dan seterusnya, sehingga pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentunya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Pada pertanyaan berikutnya, kemudian saya menanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Beliau menjawab, langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut, apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian saya menanyakan kembali, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, melakukan dialog dengan pihak bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Kemudian saya menanyakan lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari warga sekolah. Kemudian saya menanyakan kembali, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Beliau menjawab, sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan masukan tergantung pada permasalahan yang terjadi. Kemudian saya menanyakan kembali, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih tepat dan cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada.
Kemudian di pertanyaan yang terakhir saya menanyakan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Beliau menjawab, sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan ataupun apapun, harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Demikian wawancara dengan Kepala Sekolah yang pertama, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bantar Soka. Selanjutnya, kita menuju ke wawancara yang kedua dengan Kepala SD IT Anida Sokaraja, Bapak Yusuf Sabik Senudin, SPDI. Pada pertanyaan pertama, saya menanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kemudian beliau menjawab, pengambilan keputusan adalah suatu yang sangat sulit, bahkan para nabi terdahulu juga cukup sulit dalam mengambil keputusan. Apalagi di sekolah ini cukup kompleks, ada siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dengan orang tua, bahkan sekolah dengan masyarakat. Biasanya saya melihat sebuah permasalahan dari nilai-nilai kebijakan apa yang dilanggar. Jika salah satu pihak benar, sedangkan pihak yang lain salah, maka saya lihat itu sebagai bujukan moral. Ini jauh lebih mudah saya putuskan. Namun, jika kedua belah pihak benar sesuai dengan nilai kebijakan masing-masing, maka ini dilema etika yang menuntut saya untuk berpikir keras untuk dapat memberikan solusi yang terbaik. Pada pertanyaan berikutnya saya menanyakan, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kemudian beliau menjawab, sekolah kami memiliki jabatan struktural lain seperti Waka Bidang Siswaan dan Waka Bidang Kurikulum yang berisi guru-guru senior. Biasanya kami bertiga saling bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian saya menanyakan kembali, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Beliau menjawab, biasanya kami akan memanggil yang bersangkutan secara personal. Saya akan bertanya dengan hati ke hati mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Fakta-fakta yang sudah kami dapatkan, kemudian saya mencoba mengkomunikasikannya dengan dua wakil kepala sekolah. Kami bermusyawarah bersama, kemudian saya ambil keputusan terbaik untuk dijadikan keputusan yang diambil. Selanjutnya, saya menanyakan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kemudian beliau menjawab, berkomunikasi hati ke hati dari semua pihak yang terlibat, kemudian memusyawarahkan dengan dua partner saya sejauh ini cukup efektif dalam pengambilan keputusan yang saya ambil. Selanjutnya saya menanyakan kembali, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, tantangannya adalah ketika kita telah memberikan judgement, maka tantangannya adalah harus memberikan solusi, baik jasmani dan rohani. Sehingga bagi saya akan melakukan tindakan preventif untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul. Saya akan membekali para guru-guru dengan pembinaan baik kecakapan jasmaninya maupun rohaninya. Selanjutnya saya menanyakan kembali, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kemudian beliau menjawab, biasanya saya akan memanggil semua yang bersangkutan satu persatu di waktu yang lain. Tidak langsung di tempat, namun juga sesegera mungkin. Ya, syukur di hari yang sama, semua yang terlibat sudah dapat menceritakan kepada saya. Selanjutnya saya menanyakan kembali, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan,
saya mempunyai dua partner yang sangat solid untuk mengambil keputusan penting di sekolah ini, yaitu wakil bidang mahasiswaan dan wakil bidang kurikulum. Kami bertiga senantiasa bermusyawarah bersama. Dari hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Beliau menjawab, seorang pemimpin akan diberikan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka apa yang sudah menjadi peraturan harus dilaksanakan, jangan tebang pilih. Seorang pemimpin yang baik harus bisa membawa apa yang dipimpinnya memiliki etos kerja yang baik, sejahtera, dan memiliki visi yang sama untuk memajukan sekolah ini. Sehingga hal-hal yang memungkinkan terjadinya permasalahan harus kita cegah terlebih dahulu menggunakan tindakan-tindakan preventif yang perlu disusun strateginya. Itulah tadi wawancara saya dengan kedua kepala sekolah, yaitu SD Negeri 1 Pontasoka dan SDIT Anida Sokareja. Kemudian kami mencoba untuk merefleksikan wawancara dengan dua kepala sekolah yang tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Bapak dapatkan? Yang pertama, saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa menjadi seorang kepala sekolah itu tidak seindah yang saya pikirkan, karena bertanggungjawaban yang sangat besar dalam mengambil sebuah keputusan yang akan berdampak bagi nama baik sekolah dan kepentingan orang banyak. Yang kedua, sebuah keputusan baik yang diambil akan berdampak positif bagi banyak orang. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan. Yang keempat, meminimalisir dampak negatif dan masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. Yang kedua, pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak kepada murid. Yang ketiga, sama-sama ingin menyelesaikan suatu permasalahan secepat mungkin. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Yang pertama adalah menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 2, setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak kepada murid. Yang ketiga, jika permasalahan terulang, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Yang keempat, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Yang pertama adalah pengujian benar melawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan. Yang kedua, melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli atau care-based thinking dengan meletakkan diri di posisi orang lain. Pertanyaan kelima, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Dan yang ketiga, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang keenam, kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan segera mungkin. Ketika ada permasalahan dilema etika muncul dalam kehidupan saya, maka saya akan berusaha untuk menggunakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.